Silsilah Nabi Syuaib alaihi salam. Menurut sejarah Islam, Syuaib memiliki nasab sebagai berikut: Syuaib bin Mikil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfasad bin Sam bin Nuh. Syuaib secara tradisional dianggap sebagai Yitro, dan menjadi bapa mertua Musa dalam ajaran Samawi, karena Musa telah menikahi putrinya yang bernama Safurah, yaitu Safrawa. Safurah kemudian melahirkan 2 putra bagi Musa. Seorang putra Rehuel, Hobab kemudian ikut Musa pergi ke tanah Kanaan. Setelah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, keturunannya diberi sebidang tanah dan tinggal di tengah-tengah orang Israel. Biografi Nabi Syuaib. Menurut Islam, Syuaib adalah salah satu dari 4 nabi bangsa Arab. 3 nabi lainnya adalah Hud, Soleh, dan Muhammad. Ia seorang nabi yang dijuluki juru pidato karena kecakapan dan kefasihannya dalam berdakwah. Dia diyakini merupakan cicit laki-laki Ibrahim. Dia diutus sebagai nabi untuk kaum Madian untuk memperingatkan mereka karena kecurangan-kecurangan mereka. Ketika mereka tidak menyesali perbuatannya, Allah menghancurkan kaum tersebut. Kaum Madian. Umat Muslim meyakini bahwa Syuaib ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi yang tinggal di timur Gunung Sinai kepada kaum Madian dan Aikah, yaitu kaum yang tinggal di pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Masyarakat tersebut disebut karena terkenal perbuatan buruknya yang tidak jujur dalam timbangan dan ukuran, juga dikenal sebagai kaum kafir yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala bernama Al-Aikah, yaitu sebidang tanah gurun yang ditumbuhi pepohonan atau pepohonan yang lebat. Syuaib memperingatkan perbuatan mereka yang jauh dari ajaran agama, namun kaumnya tidak menghiraukannya. Syuaib menceritakan pada kaumnya kisah-kisah utusan-utusan Allah terdahulu, yaitu kaum Nuh, Hud, Soleh, dan Lut, yang paling dekat dengan Madian yang telah dibinasakan Allah karena enggan mengikuti ajaran Nabi. Namun, mereka tetap enggan. Akhirnya Allah menghancurkan kaum Madian dengan bencana melalui doa Nabi Syuaib. Dakwah Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum Madian. Ketika berdakwah bagi kaum Madian, Nabi Syuaib menerima ejekan masyarakat yang tidak mau menerima ajarannya karena mereka enggan meninggalkan sesembahan yang diwariskan dari nenek moyang kepada mereka. Namun, Syuaib tetap sabar dan lapang dada menerima cobaan tersebut. Ia tidak pernah membalas ejekan mereka dan tetap berdakwah. Bahkan, dakwahnya semakin menggugah hati dan akal. Dalam berdakwah, kadang ia memberitahukan bahwa dia sebenarnya sedarah dengan mereka. Hal ini memiliki tujuan agar kaumnya mau menuju jalan kebenaran. Karena itulah ia diangkat menjadi Rasul Allah yang diutus bagi kaumnya sendiri. Nabi Syuaib yang saat itu memiliki beberapa pengikut, mulai mendapat ejekan kasar dari kaum lain. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai penyihir dan pesulap ulung. Balasan Allah atas kaum Madian. Nabi Syuaib mengerti bahwa kaumnya telah ditutup hatinya. Ia berdoa kepada Allah agar diturunkan azab pada kaum Madian. Allah mengabulkan doa Syuaib dan menimpakan azab melalui beberapa tahap. Kaum Madian pada awalnya diberi siksa Allah melalui udara panas yang membakar kulit dan membuat dahaga. Saat itu, pohon dan bangunan tidak cukup untuk tempat berteduh mereka. Namun, Allah memberikan gumpalan awan gelap untuk kaum Madian. Kaum Madian pun menghampiri awan itu untuk berteduh sehingga mereka berdesak-desakan di bawah awan itu. Hingga semua penduduk terkumpul, Allah menurunkan petir dengan suaranya yang keras di atas mereka. Saat itu juga Allah menimpakan gempa bumi bagi mereka, menghancurkan kota dan kaum Madian. Makam Nabi Syuaib alaihi salam. Makam Syuaib terpelihara dengan baik di Yordania, yang terletak 2 km barat kota Mahis dalam area yang disebut Wadi Syuaib. Situs lain yang dikenal sebagai makam Syuaib terletak di dekat Horn of Hattin di Lower Galilee. Sebuah tempat ini suci bagi umat Druze.